Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Natari Damarpaung, SEMM. Saya adalah dosen yang mengajar dan berhome base di kampus STIE Tribuana Bekasi. Nah, saat ini saya sedang mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti yang dilaksanakan oleh Untirta bekerjasama dengan Aperti Banten. Saat ini saya sedang membuat tugas video dari Dr. Sihabuddin Said MSI, yaitu untuk membuat satu video menjelaskan tentang tata cara pembuatan buku ajar. Saya akan share screen dulu. Ini saya sudah share screen. Yang akan saya jelaskan di sini adalah bagaimana menyusun atau membuat bahan ajar dan rubrik penilaian. Materi ini adalah kita dapatkan dari Dr. Sihabuddin Said MSI. Beliau adalah narasumber yang memberikan materi pada pelatihan pekerti tanggal 3 sampai 8 Mei 2021 yang diselenggarakan oleh Untirta dan Aperti Banten. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana caranya penyusunan bahan ajarnya. Nah, tujuan untuk menyusun bahan ajar itu untuk apa? Nah, yang pertama itu adalah peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Yang kedua itu peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Pokok bahasan itu terdiri dari apa? Teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kemudian ada yang disebut dengan tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kemudian ada lembar evaluasi bahan ajar. Kemudian ada rubrik atau kriteria penilaian. Kemudian kita bahas satu persatu teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Nah, sebelum kita membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku ajar, secara mendasar perlu dipahami tentang yang pertama itu adalah bahan ajar. Bahan ajar itu adalah suatu materi perkuliahan atau pelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, menurut National Center for Competency-Based Training tahun 2007, segala bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian bahan ajar itu adalah jenis bahan ajar, banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audiovisual, dan multimedia interaktif. Kemudian pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Namun dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Kemudian fungsinya apa? Ada 3 macam. Menurut Prastowo dan Lestari, fungsi bahan ajar itu sebagai sumber belajar serta pengawas dan pengendali program pembelajaran. Kemudian sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Kemudian, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual antara lain sebagai media utama dalam proses pembelajaran, kemudian sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi, kemudian sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Kemudian, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok antara lain sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberikan informasi dengan latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri. Kemudian sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, kemudian karakteristik bahan ajar itu seperti apa? Yang pertama itu, ini menurut Widodo dan Jasmadi dalam Lestari ya. Yang pertama itu self-instructional.
Bahan ajar yang dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Itu ya, yang self-instructional. Kemudian yang kedua, bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Kemudian bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas. Nah, yang kedua itu adalah self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Ketiga itu adalah stand alone. Stand alone berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang keempat itu adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima itu adalah user-friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi dengan sejelas-jelasnya. Kemudian jenis-jenis bahan ajar menurut Heinig mengelompokkan 5 jenis bahan ajar. Yang pertama itu bahan ajar tidak diproyeksikan. Yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, atau model. Kemudian bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strips, overhead transparencies, proyeksi komputer. Kemudian bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc, bahan ajar video seperti video dan film, bahan ajar media komputer, misalnya komputer mediated instruction atau komputer based multimedia atau hypermedia. Seperti saat saya menjelaskan saat sekarang ini yang disebut dengan multimedia, komputer based multimedia. Kemudian menurut Ellington dan Reis mengelompokkan 7 jenis bahan ajar. Yang pertama itu bahan ajar cetak dan duplikatnya, misalnya handout, lembar kerja peserta didik, dan lain-lain. Kemudian bahan ajar display yang tidak diproyeksikan. Kemudian bahan ajar display diam yang diproyeksikan, misalnya slide, film strips, dan lain-lain. Bahan ajar audio, misalnya audio disc, audio tapes, dan siaran radio. Kemudian bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam. Kemudian bahan ajar video, seperti saat sekarang ini bisa merupakan bahan ajar video. Kemudian bahan ajar komputer, misalnya Computer Assist Instruction atau CAI. Kemudian berdasarkan sudut pandang beberapa ahli yang disebutkan tadi dapat dibagi dalam 2 kelompok besar. Yang pertama itu jenis bahan ajar cetak dan jenis bahan ajar non-cetak. Kalau cetak itu seperti buku, modul, handout, dan lembar kerja. Kemudian kalau bahan ajar non-cetak itu bisa berupa video, audio, atau overhead transparencies atau OHT. Kemudian ada yang disebut dengan buku. Buku itu apa sih? Buku itu adalah bahan ajar yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Jadi buku itu disusun menggunakan bahasa yang sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Kemudian buku sangat membantu guru dan dosen dan peserta didik dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah masing-masing. Kemudian, secara umum, buku dibedakan menjadi 4 jenis. Itu menurut Prastowo dalam Lestari tahun 2011. Buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan atau referensi. Kemudian ada buku bacaan. Buku bacaan itu misalnya bisa legenda, bisa novel, bisa buku cerita. Nah, kemudian ada buku pegangan. Buku pegangan ini seperti buku ajar saat ini. Kemudian ada buku ajar dan buku teks. Ada handout. Handout itu bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik.
Ada modul, modul itu bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri, tanpa atau dengan bimbingan guru dan dosen. Kemudian ada lembar kerja peserta didik atau LKS. Adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa, secara terstruktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi, sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Kemudian, ada teknik penyusunan bahan ajar cetak. Ketentuan-ketentuan yang untuk menyusun bahan ajar cetak, antara lain kita harus mempersiapkan judul atau materi yang disajikan. Kemudian menyusun bahan ajar cetak, setidaknya ada 6 hal yang perlu dipahami. Yang pertama itu ya, susunan tampilan bahan ajar jelas dan menarik. Itu yang pertama ya, jadi harus jelas dan menarik. Yang kedua itu bahasa yang mudah. Kita harus membuat bahasa yang mudah dimengerti. Kalau misalnya kita membuat bahasa yang tidak mudah dimengerti atau bahasa-bahasa tingkat tinggi yang sangat sulit, otomatis apa atau tujuan kita tidak akan tersampaikan. Kemudian mampu menguji pemahaman. Dalam buku itu, buku atau bahan ajar itu, kita bisa menguji pemahaman pembacanya. Kemudian adanya stimulan. Stimulan seperti menarik untuk dilihat, serta tulisan yang ada pada bahan ajar cetak mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Kemudian nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Kalau misalnya tulisannya itu atau buku ajarnya itu mepet banget penulisannya, otomatis bikin boring gitu ya. Jadi harus bisa nyaman, sajiannya nyaman, terstruktur gitu. Kemudian materi instruksional, menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja. Kemudian ada yang disebut dengan pengembangan bahan ajar. Seperti yang disajikan dalam gambar yang ada di sini, perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis dan tercapai tujuan pembelajaran. Nah, ini ada di sini. Pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami. Yang pertama itu, pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang akan dilakukan atau yang akan digunakan. Kemudian pengolahan kelas. Ada interaksi pembelajaran, jadi interaksi itu harus dua arah, jangan sampai satu arah, jangan hanya dosennya yang ngomong, mahasiswanya tidak paham apa-apa, tidak bertanya gitu. Jadi harus ada dua arah. Karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajarannya. Nah, itu yang disebut dengan pengembangan bahan ajar. Kemudian tujuan pengembangan bahan ajar. Nah, tujuan pengembangan bahan ajar ini, yang pertama itu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jadi kita itu harus sesuai dengan tuntutan kurikulum. Apalagi dengan saat sekarang ini, pemerintah mencanangkan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kita kurikulum itu harus sesuai dengan MBKM. Nah, sesuai juga dengan profil lulusan. Mau jadi apa lulusan kita nantinya? Nah, kalau kita sudah menentukan profil lulusan, maka dengan sendirinya kurikulum akan mengikuti atau kurikulum harus menyesuaikan profil lulusan. Kemudian yang kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Nah, ini yang saya bilang tadi, harus mengikuti atau mengikuti kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Buku teks itu biasanya sulit diperoleh dalam artian kalau buku teks itu kan mahal biasanya ya. Jadi buku ajar itu membantu mahasiswa untuk mengatasi ini. Biasanya mahasiswa agak sulit untuk membeli buku teks yang mahal-mahal. Nah, buku ajar ini akan membantu mahasiswa untuk lebih memahami materi yang akan diajarkan oleh dosennya.
Kemudian yang keempat itu memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Otomatis ya kalau misalnya sudah ada bahan ajar, jadi mahasiswa tidak perlu atau kalau misalnya mahasiswa kesulitan untuk membeli buku teks, kemudian dosennya menyediakan bahan ajar, akan terjadi proses pembelajaran yang lancar. Seperti itu. Kemudian sebaiknya, ada catatan sebaiknya ya, bahan ajar yang didesain secara lengkap memuat isi dan ilustrasi yang menarik. Akan menstimulasi peserta didik untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai sumber belajar. Kemudian bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri apabila bahan pembelajaran didesain secara lengkap. Kemudian yang ketiga, bahan ajar dilengkapi dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai, materi pembelajaran yang diuraikan dalam kegiatan belajar, ilustrasi media, prosedur pembelajaran, latihan yang harus dikerjakan, dilengkapi rambu jawaban, tes formatif dilengkapi dengan kunci jawaban, umpan balik, serta daftar pustaka. Itu. Jadi harus memuat item-item yang dijelaskan tadi. Kemudian prinsip pengembangan bahan ajar. Yang pertama itu harus sesuai atau relevan dengan capaian pembelajaran. Bahan ajar relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian pembelajaran. Yang kedua itu ada konsistensi, keajegan antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa. Misalnya, capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Kemudian yang ketiga itu edukasi. Adekuasi cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan. Kemudian bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Kemudian langkah pemilihan. Yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan belajar. Nah, kita identifikasi dulu capaian pembelajarannya seperti apa. Nah, itu akan menjadi rujukan pemilihan bahan ajar. Kemudian, mengidentifikasi jenis-jenis buku materi bahan ajar. Nah, setelah kita identifikasi tadi rujukan-rujukannya, kemudian kita mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasi. Kemudian memilih sumber bahan ajar. Kemudian cakupan isi bahan ajar itu ada beberapa hal. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua dari segi keterampilan, yang ketiga dari segi nilai atau sikap. Misalnya dari segi pengetahuan itu apa, memuat apa, mencakup apa. Yang pertama itu adalah mencakup fakta. Fakta mudah dilihat, menyebutkan nama, jumlah, dan bagian-bagiannya. Yang kedua itu konsep, definisi, identifikasi, klasifikasi, atau ciri-ciri khusus. Kemudian ada prinsip, penerapan dalil atau hukum atau rumus. Kemudian prosedur, langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut. Nah, kalau dari segi keterampilan, harus memuat atau mencakup kemampuan mengembangkan ide. Kemudian memilih dan menggunakan bahan. Kemudian menggunakan peralatan dan teknik kerja. Dari segi nilai atau sikap, harus memuat atau mencakup nilai kebersamaan. Nah, seperti misalnya tugas kelompok itu mencakup atau mengajarkan nilai-nilai kebersamaan. Yang kedua itu nilai kejujuran. Yang ketiga itu nilai kasih sayang, nilai tolong-menolong, nilai semangat dan minat belajar, nilai semangat bekerja, nilai mau menerima pendapat orang lain. Jadi harus mencakup nilai-nilai tersebut. Kemudian, ruang lingkup atau skop. Skopnya atau keluasan dan kedalaman. Keluasan itu apa? Keluasan itu menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran.
Kemudian kalau kedalaman itu atau deep, seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Kemudian urutan bahan ajar atau sequence. Yang pertama itu ada pendekatan prosedural. Pendekatan prosedural itu menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan tugas. Kemudian pendekatan hierarkis, menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Kemudian teknik penyusunan buku ajar atau buku daras. Buku ajar adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah tertentu. Kemudian buku ajar itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sumber materi ajar. Yang kedua, ada referensi baku. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan sederhana. Yang keempat itu, materi petunjuk pembelajaran. Terdapat petunjuk pembelajaran. Kemudian, buku ajar itu ada berisi keamanan nasional, dan isi buku ajar itu ada beberapa hal. Keamanan nasional itu maksudnya adalah isi atau cara penyajian bahasa dan ilustrasi dalam buku ajar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, jangan sampai buku ajar itu memakai satu bahasa tertentu yang bukan bahasa yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bahasa pengantar yang ditetapkan oleh pemerintah adalah bahasa Indonesia. Maka gunakanlah bahasa Indonesia dalam buku ajarnya, seperti itu. Jangan menggunakan bahasa daerah misalnya yang tidak dipahami oleh daerah yang lain misalnya. Kemudian isi buku ajar. Dalam isi buku ajar itu memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai peserta didik. Kemudian sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian relevan dengan tujuan mata pelajaran. Kemudian memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuan. Kemudian sesuai dengan perkembangan ipteks. Jadi kita harus menyesuaikan perkembangan ipteks, jangan sampai ketinggalan zaman gitu. Kemudian kedalaman dan keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Kalau jenjang pendidikan S1 ya harus sesuai dengan jenjang pendidikan S1. Kalau kemudian jenjang pendidikan vokasi diploma harus sesuai dengan jenjang pendidikan seperti itu ya. Kemudian cara penyajiannya. Urutan uraian sequence teratur. Kemudian ada yang namanya penahapan penyajian. Ada yang disebut dengan sederhana ke kompleks, ada yang dari mudah ke sukar atau sulit, kemudian saling memperkuat bahan kajian terkait, kemudian menarik minat dan perhatian peserta didik, kemudian menantang dan merangsang maha peserta didik untuk mempelajari buku. Kemudian pengorganisasian dan sistematika penulisan memperhatikan aspek kemampuan maha peserta didik atau mahasiswa ya, maha peserta. Kemudian bahasa yang digunakan seperti yang saya sebutkan tadi, menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baku. Jadi jangan menggunakan bahasa daerah. Ya kemudian kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat kematangan dan perkembangan mahasiswa. Kemudian istilah, kosakata, dan simbol-simbol dapat mempermudah pemahaman peserta. Kemudian menggunakan transliterasi yang telah dibakukan. Jadi kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris boleh, karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa yang diresmikan oleh internasional. Nah, kemudian kalau menggunakan bahasa daerah jangan, karena kita adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ilustrasi. Untuk membuat ilustrasi itu harus seperti apa misalnya? Harus relevan dengan isi buku ajar yang bersangkutan. Kemudian tidak mengganggu kesinambungan antar kalimat, antar paragraf, dan bagian dari keseluruhan isi buku. Kemudian merupakan bagian terpadu dari keseluruhan isi buku. Kemudian jelas, baik, dan esensial untuk membantu mahasiswa didik dalam memahami konsep. Kemudian
secara sistematis, kerangka dan langkah menulis buku ajar itu seperti apa sih? Nah, kalau yang ini tadi sudah kita kerjakan melalui tugas yang diserahkan oleh Pak Dr. Sihabudin, saya akan jelaskan kembali ya, seperti apa sistematisnya. Yang pertama itu menyusun RPS atau rencana pembelajaran semester. Nah, kalau RPS ini kita sudah terbiasa mungkin membuat RPS ya. Kalau misalnya kita mengampu mata kuliah, satu mata kuliah, sebelum kita mengampu mata kuliah tersebut, maka kita harus menyusun rencana pembelajaran semesternya. Nah, untuk apa menyusun RPS? Yang pertama itu adalah sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah. Kemudian RPS itu sebagai materi atau substansi buku ajar. Kemudian RPS memuat CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Kemudian mulai menyusun outline-nya. Menyusun outline-nya dimulai dari pendahuluan, deskripsikan MK-nya atau mata kuliahnya, kemudian capaian pembelajarannya, kemudian sub capaian pembelajarannya, kemudian petunjuk penggunaan buku ajar, kemudian kompetensi prasyaratnya. Nah, yang di bagian isinya, di bagian isi kita memuat apa? Yang pertama itu memuat judul atau topik pembelajaran. Yang kedua itu uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran, diikuti contoh atau kasus, gambar, grafik, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu, kesimpulan dari materi pembelajaran. Yang kelima itu memuat tugas atau feedback dari mahasiswa. Yang keenam itu evaluasi atau tes formatif. Yang ketujuh itu kunci jawaban. Jumlah bab harus sesuai jumlah kegiatan pembelajaran. Nah, di bagian C atau di bagian akhirnya nanti kita buat daftar pustaka. Yang kedua itu kalau misalnya memuat glosarium. Glosarium itu artinya adalah daftar singkatan kata. Kalau misalnya ada singkatan kata yang digunakan, maka itu wajib dibuat glosariumnya. Kemudian yang ketiga itu indeks. Yang keempat itu lampiran. Yang kelima itu biografi penulis. Jadi nanti kita membuat biografi penulis di bagian akhirnya ya. Kemudian perlengkapan buku ajar. Perlengkapan buku ajar itu seperti apa? Tentunya ada cover ya, ada cover atau judul besar buku. Nah, dari cover ini harus bisa semenarik mungkin supaya orang-orang tertarik membacanya gitu. Jadi yang kedua B itu lembar persembahan atau sesuai kebutuhan ini ya. Kemudian ada kata pengantar. Kemudian ada daftar isi. Nah, itu dia tadi yang saya jelaskan. Jadi tugas kita membuat video tentang penyusunan bahan ajar tunai sudah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah kata. Semoga video ini bisa bermanfaat buat yang menontonnya atau buat yang menyaksikannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.